Cek cek 1 2 3. Halo, selamat sore. Wah, kurang semangat deh. Selamat sore. Nah, sebelum mulai, di sini aku boleh minta bantuan teman-teman semua yang ada di sini nggak? Untuk kita coba berdiri dulu. Berdiri dulu, semua ya. Aku pengen kita kompak, kita melakukan peregangan dulu ya. Peregangan dimulai dari tangannya digoyang-goyang kayak gini. 1, 2, 3. Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya ke atas kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang aku minta tolong buat teman-teman. Sekarang kita tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Terakhir, tarik nafas, keluarkan. Oke, boleh duduk. Tahu nggak kenapa aku suruh teman-teman kayak tadi? Selain untuk biar kita brainstorming, ini juga berpengaruh untuk mengendalikan stres. Jadi dengan cara kita stretching, dengan cara sederhana, mengatur nafas, itu bisa mengendalikan stres kita. Nah, beberapa tahun yang lalu, aku sempat sama seperti kalian duduk di sini dan ngeliat narasumber di depan. Aku selalu berpikir kayak, gimana ya caranya biar bisa menjadi pembicara kayak yang ada di depan itu? Dan gimana dan kenapa mereka bisa seperti itu? Ternyata setelah aku telah orang-orang yang mungkin punya sesuatu yang berbeda, itu dia juga punya pengalaman yang berbeda juga. Contohnya, mereka punya work-life balance, life yang balance, dan juga ada growth mindset yang lebih. Sehingga itu akan membuat pola hidup seimbang dan bisa meraih impian yang mereka mau. Nah, disinilah yang bakal aku bahas tentang life balance. By the way, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama saya Niko Saputra Nugraha. Saat ini saya sebagai dokter, tapi saya bekerja di 2 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, satu lagi Rumah Sakit Siloam Agora Jakarta. Jadi aku ada 2 rumah sakit di Jakarta sama di Palembang juga. Oke, sorry ya. Selain jadi dokter, aku juga bekerja di bidang entertain. Jadi aku punya pekerjaan lain juga. Saat ini aku sebagai TV host. Aku punya acara di Trans TV tayang setiap hari Minggu namanya Dokter Traveler. Terus aku juga main film. Sudah film ketiga, tapi baru tayang 1 film. Terus juga saat ini aku juga seorang penyanyi, punya album mini album baru juga. Dan saat ini saya mendalami di bidang entrepreneur. Jadi saya punya bisnis sendiri, saya punya Hermes, hair treatment, dan itu semua aku kerjakan dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Nah, di sini terima kasih. Aku bukan mau flexing, bukan mau sombong, tapi aku tuh pengen membangun teman-teman di sini. Ternyata kok aku bisa kayak gini. Setelah aku telah, kuncinya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu work-life balance, hidup yang balance, dan juga punya growth mindset. Jadi punya mindset yang lebih gitu loh. Ketika kita punya kreativitas yang out of the box, itu akan ngebikin karir kita tuh nggak mentok di situ aja, tapi kita akan lebih grow. Cuman ada sesuatu yang harus kita korbankan. Nah, sesuai dengan topik yang kita bahas pertama adalah kita harus paham pentingnya gaya hidup seimbang. Dimulai dari tidur, nutrisi, olahraga, dan juga prioritas. Selain itu, kita juga sadar nih kaitannya dengan gaya hidup, dengan mindset dan produktivitas. Dan terakhir kita akan membahas tentang growth mindset. Nah, kalau melihat dari piramida ini, di sini bukan cuma sekedar piramida yang aku buat, tapi ini aku udah searching juga di jurnal terbaru, bahwasanya memang kalau kita ngelihat piramida paling bawah adalah tidur, selanjutnya adalah nutrisi, workout, dan juga tujuannya gitu. Ternyata tidur itu adalah fondasi utama kita.
Jadi kalau kalian pengen menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang punya karir yang banyak, tapi pondasi utamanya itu nggak kita tekunin, percuma gitu. Makanya kita harus membahas tentang tidur. Ternyata tidur itu sepenting itu untuk menunjang yang lainnya. Jadi percuma kalian besok mau diet, makan sehat, terus juga besok mau olahraga, tapi tidur yang nggak optimal itu sama aja bohong gitu. Karena pondasi utamanya itu nggak ada. Nah, yang akan bahas pertama adalah tentang tidur. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar ya, tidur itu yang optimal adalah sekitar 6-8 jam. Tapi kalau dari dunia kedokteran ya, ternyata tidur itu tuh ada mekanismenya. Jadi dia terbagi menjadi dua. Di sini ada REM. REM itu adalah eye movement ya. Sedangkan ada juga yang non-REM. Nah itu terbagi menjadi dua. REM ini kita kalau bahasa awamnya, kalau misal kita tidur tuh mata itu masih kedut-kedut, belum tidur sempurna, kayak masih aduh mau tidur. Nah itu namanya disebut REM. Tapi setelah kita tidur, nah itu baru disebut non-REM. Nah kalau ngelihat ini ada gelombang, ada sampai 4 gelombang, ternyata tidur yang optimal itu tuh harus 4 gelombang ini. Dan dalam satu gelombang itu kurang lebih 60-90 menit, berarti bisa disimpulkan kurang lebih 6-8 jam. Itu yang disebut tidur yang optimal. Nah, selain itu, gimana caranya biar kita bisa cepet nih dari peralihan ke REM ke non-REM? Dengan cara yang pertama, matikan HP sebelum tidur. Terus buatlah suasana itu segelap mungkin. Dan uniknya adalah, Tuhan tuh sebenarnya udah menciptakan kita tuh udah sesempurna itu. Saat malam hari, kita tuh bisa mengeluarkan hormon melatonin, yang dimana dia akan membantu proses kita tidur. Makanya kenapa kalau orang bilang, dok bisa nggak kalau kita tuh mengganti tidur malam jadi tidur siang? Nggak bisa. Karena saat kita tidur siang, kalau kalian mungkin pernah, kok aku tidur siang tuh kayak dikit-dikit bangun kayak mimpi, dikit-dikit bangun bermimpi. Karena kalian tuh cuma fase sampai REM, nggak sampai non-REM-nya. Makanya kita nggak bisa menggantikan tidur malam itu dengan tidur siang. Lah dok, jadi gimana dong kalau yang kerjanya malam? Nah, ini yang akan kita bahas. Dengan cara kita harus menggantikannya itu dengan nutrisi yang sehat. Jadi kita ada balasan nih, mungkin malam ini kita kerja, terus memang harus mewajibkan untuk bangun tidurnya agak lebih pagi gitu kan, atau mungkin jam sekitar 4 subuh atau jam 3 subuh. Berarti nutrisinya juga harus lebih gacor lagi gitu. Ternyata untuk memiliki nutrisi yang seimbang itu tuh gampang teman-teman. Kita nggak harus yang benar-benar mau pakai catering ya, kalau kita punya duit lebih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita mau hemat gitu, kita bisa dengan menakarkan sendiri. Kita menakarkan dengan satu tangan kita. Jadi zaman sekarang ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, serat, dan juga lemak. Nah, di sini protein itu adalah sebesar kepala tangan ini. Jadi kita mengakarin, oh oke, aku ambil ayam sebanyak ini, dan pas nih dengan tangan, oh berarti segini. Tapi kalau wanita 1 tangan, kalau cowok 2 tangan, beda. Terus untuk yang seratnya sendiri itu segenggam kayak gini. Jadi sayurannya itu kita udah menakarin, oh sebanyak inilah sayurnya. Terus juga untuk karbohidratnya, nasinya tuh kayak kita cup gini nih, tangannya di cup. Jadi kita kalau ngambil nasi, oh berarti aku sebatas ini deh. Kalau cowok 2 kali dari cup tangan. Dan yang terakhir adalah lemak, itu seibu jari. Sesimpel itu teman-teman. Yang penting gizinya harus seimbang. Jadi sayang banget kalau kalian makan mie pakai nasi. Karbonya mana? Seratnya mana? Tidur kurang, tapi makan nasi sama mie. Udah, kalian mau sukses, gimana? Gitu. Dan ini bukan masalah omdo-omdo doang, tapi emang udah terbukti dengan teori. Makanya mungkin hal yang menurut kalian kayak menganggap remeh, ternyata orang yang menuju kesuksesan karirnya itu bisa legit gitu, mereka pola hidupnya bagus, punya pola hidup yang harus kita turutin. Oh, tidurnya bagus, nutrisinya bagus, dan yang nggak kalah penting adalah selain nutrisi, ini tadi olahraga. Nah, olahraga, ada yang tahu nggak di sini olahraga itu selain yang ada di sini lebih bagus olahraga malam atau pagi? Ada yang tahu nggak kira-kira olahraga malam atau pagi? Pagi, betul. Kalau outdoor ya, sebenarnya kalau kita indoor mau malam pun juga nggak apa-apa. Tapi ada tapinya juga nih, yang dimana kalau kita olahraga malam takutnya mengganggu tidur. Jadi kalau emang kita bisa olahraga pagi atau siang, paling banter sore deh. Ya udah, kalian nggak apa-apa. Tapi dok, kalau aku kerja, it's okay. Yang penting olahraga tetap. Tapi jangan juga olahraga jam 12 malam.
jam 11 malam. Tapi itu ada teman-teman, banyak orangnya kayak gitu. Makanya aku juga kadang ngeliat ada tempat gym buka 24 jam. Mikir sih, emang ada ya orang mau nge-gym jam 12 malam, jam 1, walaupun sesibuk-sibuknya dia, paling nggak subuh lah harusnya, kalau dia mengerti ya. Nah kenapa itu? Ini bakal aku jelasin. Jadi olahraga itu teman-teman, yang benar tuh adalah 3-5 kali. Gak perlu lama, yang penting 30 menit aja udah cukup. 30-60 menit. Jadi percuma kalian dalam seminggu olahraga padel sekali, cuman hari Senin doang, atau enggak hari sama Minggu doang. Dalam seminggu, percuma. Yang dibutuhkan tuh adalah konsistensinya. Jadi walaupun kalian cuma 30 menit, tapi kalian melakukannya 3-5 kali per minggu. Kenapa dok harus konsisten? Dan itu berpengaruh dengan penelitian, yang dimana di saat kita melakukan aktivitas, itu dia bersifat protektif. Berarti melindungi ya, terhadap gangguan mental dan meningkatkan well-being. Jadi ternyata ketika kita konsisten, kita juga bisa mentalnya jadi sehat juga tanpa kita sadarin. Makanya aku saranin, daripada kalian olahraga seminggu sekali main padel, lebih baik kalian olahraga 30 menit tapi 3 kali dalam seminggu. Entah jogging, gak apa-apa. Kalian gak usah gengsi. Kalian mau misal, dok aku tuh olahraganya sedang di tempat yang rame, misal aku ke GBK, lakuin. Gak usah dengar omongan orang. Jangan, kalian udah ada niat kayak gitu aja, kalian tuh udah harus bangga dengan diri. Bodoh amat mau ngomongin kalian cuman ngupdate doang. Tapi yang penting kalian ada kemauan dulu. Jadi jangan didengar omongan orang. Nah karena dari awal kemauan itulah yang lama-lama akan menjadi kebiasaan. Gitu. Selanjutnya, setelah kita udah membahas nih tadi polar tadi kan, dari pertama tidur, nutrisi, olahraga, dan yang terakhir adalah tujuannya. Nah dari tujuan ini gimana dok caranya biar kita bisa mendapatkan tujuan yang baik? Kalian bisa pakai rumus ini, the Eisenhower Matrix ini. Jadi kita tuh harus menentukan prioritas. Ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, kita harus menentukan nih, ada 4. Pertama, penting dan urgent. Kalian lihat suatu pekerjaan ini kira-kira penting gak ya? Terus urgent banget gak? Kalau dia penting dan urgent, lakuin sekarang juga. Terus ada juga nih, penting tapi tidak urgent. Gimana tuh? Berarti kalian lakuin tapi nanti. Ditahan, dikit dulu, duluanin dulu yang lebih penting. Yang ketiga adalah tidak penting dan tidak urgent. Ya udah, kalian bisa mengalihkan dengan yang lain, atau kalau tidak penting dan tidak urgent sama sekali, gak usah kalian lakuin. Nah, jadi kalian udah bisa nih menentukan prioritas. Ketika kalian sudah ada punya tujuan, purpose, kalian tentuin tujuan ini mana yang paling penting. Itu yang diprioritasin. Nah, ketika kita udah mendapatkan 4 pilar tadi, piramid tadi, sleep, nutrition, terus juga olahraga, dan juga M ini, kalian insya Allah nanti akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi, apakah begini aja udah cukup dok? Tidak, karena ternyata selain pola piramida tadi, yang gak kalah penting itu adalah mindset. Nah, di sini aku pengen nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak growth mindset sama fixed mindset? Kamu deh ya, gak apa-apa ya. Kalau kamu sendiri disuruh pilih, kira-kira mau grow atau fixed mindset? Kenapa? Saya pilih grow. Kenapa tuh? Ya, karena diri saya mungkin seperti itu ya. Oke, namanya siapa? Adam. Adam. Ada lagi yang mau jawab gak nih? Oke, boleh berdiri aja. Kalau saya sendiri pilih growth mindset. Kenapa tuh? Karena kalau growth mindset itu kan berarti pikiran kita semakin terbuka ya. Oke. Kalau fixed mindset berarti dia tertutup dan nggak mau berubah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren nih. Dua-duanya jawab growth mindset. Jadi, fixed mindset itu benar kurang lebihnya tadi dibilang ya. Merupakan suatu keyakinan bahwa kemampuan itu tetap dan tidak bisa berubah. Contohnya kayak, duh aku takut gagal nih, mau ujian tapi kayak udah nggak percaya diri. Ntar aja deh ujiannya, aku kayaknya nggak percaya diri. Atau mau belajar tapi ditunda-tunda gitu kan. Atau dia menghindari sebuah tantangan. Terus juga mudah menyerah dan juga butuh validasi dari orang lain. Nah ini ciri-ciri dari fixed mindset. Kita harus hindarin dari ini. Kalian sadar gak kenapa aku buat backgroundnya ada gambar ini, korek api, tapi kok ada satu korek api yang gak terbakar ya? Kenapa? Aku sampai mencari gambar ini, itu ada filosofinya. Karena orang-orang yang memiliki fixed mindset, kita anggap satu korek api ini, korek api itu selalu beranggapan, yaudah aku diciptakan korek api pasti akan menjadi gosong. Padahal kita tuh bisa keluar dari zona itu menjadi tetap sempurna. Nah, orang grow mindset tuh ini, dia tuh udah percaya diri duluan, aku harus tumbuh, gue gak mau sama kayak yang lain.
Nih, itulah yang disebut dengan grow mindset. Mindset, pikiran, setting. Berarti pikiran yang disetting, grow tumbuh. Yaitu adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan juga belajar. Ciri-cirinya, melihat kegagalan sebagai peluang belajar, menyukai tantangan, gigih dan ulet, dan fokus pada proses bukan hanya hasil. Nah, yang aku pengen tekankan ke kalian adalah mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita punya grow mindset. Selain dari piramida tadi. Kenapa dong? Bentar, kita cerita dulu dari kasusnya. Jadi ada mungkin karena ini banyakkan mahasiswa, aku kasih contoh kasus perbedaan antara fix dan grow. Contoh kalau pas gagal ujian, orang-orang memiliki fixed mindset itu akan bilang, ya sih wajar aja karena aku tuh nggak pinter. Fixed mindset. Tapi orang yang grow ketika dia gagal, aku tuh perlu belajar lagi. Mungkin aku harus cari cara belajar lagi yang berbeda. Itu yang disebut grow. Atau tugasnya sulit. Orang-orang memiliki fixed mindset itu akan berpikir, kayaknya aku nggak bisa. Dah, ngapain aku buat? Sedangkan grow, dia punya pemikiran, aku belum bisa, tapi aku akan mencoba lagi. Nah, itu yang aku pengen tanamkan ke teman-teman semua, harus memiliki grow mindset. Ternyata hubungan lifestyle balance dan grow mindset itu punya hubungan yang selaras. Kalau kita menjalankan lifestyle balance, itu akan menimbulkan energi, fokus, dan konsistensi. Sedangkan untuk grow mindset, itu untuk motivasi, daya tahan mental, serta ketekunan. Sehingga keduanya ini sinergi, dan tubuh akan sehat, plus pikirannya berkembang, sehingga jalan menuju tujuannya pun juga akan sempurna. Dari situlah aku pengen tekanan ke kalian, simple pembahasannya, tapi mungkin teman-teman kadang lupa. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang berbeda dari orang lain, kalian lakuinlah ini. Tadi malam, aku tidur, aku sampai rumah tuh jam 3 subuh. Karena yang aku bilang tadi, aku punya pekerjaan selain dokter. Jadi aku udah harus membagi waktu nih. Nih aku kalau boleh jujur ya, tadi malam aku tuh party. Mungkin terlihat, kok dokter party? Kenapa aku bilang gitu? Itu kalau aku bilang tadi, termasuk penting tapi bisa ditunda. Tapi ketika aku ada waktu, aku party. Tapi partinya bukan asal-asalan party. Aku diundang di acara itu, isinya semuanya adalah artis-artis besar. Dan di saat itulah kesempatan aku untuk menambah relasi. Jadi aku bukan cuma sekedar, aku party, joget, goyang. No. Aku memilih ketika party, gue lihat siapa yang undang, siapa aja yang datang. Worth it gak gue datang? Aku sampai tahan tuh semalam tuh. Terus berarti tidurnya terganggu dong? Yes, tidur saya terganggu. Sampai rumah jam 4. Gimana dong caranya? Tadi pagi aku tetap sarapan 6 butir telur. Siangnya aku makan nasi pakai dada ayam, pakai sayur, pakai ini karena aku harus menggantikan. Bahkan sebelum tadi aku makan, aku nge-gym dulu walaupun 30 menit. Jadi membalas gitu loh ketika ada sesuatu yang aku terlewatkan. Jadi sesimpel itu, dan lama-lama ketika kalian selalu melakukan hal-hal kayak gitu, kalian menjadi konsisten dan terbiasa. Sama kayak kita waktu pas zaman Covid, mungkin aduh pakai masker mengganggu, tapi lama-lama setiap hari pakai masker, malah setelah Covid udah meledak, kalian masih mau tetap pakai masker gitu, karena ada kebiasaan. Nah itu yang harus dibiasakan dari sekarang. Terakhir, setelah kita membahas semuanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya strategi. Dimulai dari tetapkan jadwal tidur maksimal jam 10 atau jam 11 deh. Jadi mulai dari hari ini, pulang dari ini, kalau kalian gak ada pekerjaan ataupun urgensi, tidurlah jam 10 sampai jam 11. Harus dibiasain dari sekarang. Setelah itu, tetapkan jadwal workout minimal 3 kali per minggu ya, selama 30 sampai 60 menit. Dan ketiga adalah siapkan meal plan, yang meal plan mingguan sederhana aja, dan catat pantau progres harian kalian. Harus itu dicatat, biar supaya untuk melihat perbedaan kalian dari sebelumnya dan sekarang. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan metode SMART. Spesifik ini maksudnya adalah misal gini, kalian punya cita-cita ingin bermanfaat buat orang, tapi kalian tuh nggak spesifik gitu loh. Yang disebut manfaat tuh apa? Kalau kalian dimanfaati cewek, itu manfaat gak? Enggak kan? Nah, jadi kalian tuh harus punya spesifik banget gitu. Terus juga measurable, achievable, dan juga relevan. Relevan ini kayak gini, aku backgroundnya dokter, aku dikasih kesempatan ngasih teori tentang healthy lifestyle. Tapi kalau aku ngomongin masalah uang, tentang nabung, pokoknya keuangan nyambung nggak? Nggak relevan. Nah itu yang kalian harus punya strategi itu. Dan yang terakhir adalah tambang. Nah
terakhir baru kita celebrate. Jadi kita rayakan sekecil-kecil yang kayak aku bilang tadi. Ketika kalian udah melakukan sesuatu yang udah berdampak, misal kalian mau olahraga, kalian ke GBK, walaupun kalian malu diomongin orang, kalian tuh udah harus bangga dulu. Gue udah bisa nih, gue udah harus berbeda nih sama orang lain. Nah, hal-hal kecil itulah yang harus kalian biasain dan kalian harus rayakan. In my case, jadi sukses itu bukan instan, tapi hasil dari konsistensi gaya hidup plus pola pikir. Quotes dari aku terakhir buat teman-teman adalah, balance is not something you found, it's something you create. Jadi keseimbangan itu bukan dicari, tapi kalian yang ambil dan kalian yang ciptakan sendiri. Sehingga dampaknya nanti yang akan kalian lihat beberapa tahun berikutnya dengan perjalanan sekonsisten mungkin. Mungkin dari itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, pada Tuhan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.